Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan secara ringkas tentang pokok bahasan termodinamika. Pada pokok bahasan ini cukup banyak sub pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama tentang hukum termodinamika pertama, kemudian yang kedua tentang ekuipartisi energi, kemudian yang ketiga tentang panas jenis gas, sedangkan yang keempat tentang proses-proses termodinamika, kemudian yang kelima tentang konversi panas menjadi energi, kemudian yang keenam tentang mesin kalor, kemudian yang ketujuh tentang entropi, yang kedelapan tentang hukum termodinamika, yang kedua, sedangkan yang kesembilan yang terakhir adalah hukum termodinamika yang ketiga. Nah, sedangkan materi ini dilengkapi dengan contoh soal dan penyelesaian untuk lebih mudah memahami masing-masing sub pokok bahasan. Materi ini sebenarnya disajikan dalam bentuk video lain yang lebih rinci, yaitu yang dibagi menjadi 3 video atau 3 bagian, yaitu termodinamika bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga yang ada di file lain. Tapi pada bagian berikut ini akan dijelaskan secara ringkas saja dari bagian-bagian tersebut. Nah, yang pertama tentang hukum termodinamika yang pertama, dijelaskan bahwa panas yang diberikan kepada suatu sistem, maka panas yang diserap tadi itu akan menjadi tambahan energi dalam, kemudian ditambah dengan usaha luar yang dilakukan. Nah, sedangkan usaha luar yang dilakukan pada gas itu sebesar dW sama dengan P kali dV, atau delta W sama dengan P kali delta V. Nah, persamaan umum dari hukum termodinamika yang pertama dituliskan bahwa delta Q, kalori yang diserap, itu sama dengan delta U, kenaikan energi dalam, ditambah dengan delta W, usaha luar yang dilakukan. Di mana delta W atau dW sama dengan P kali dV. Yang kedua adalah tentang ekuipartisi energi, yang menjelaskan bahwa di dalam bahasan teori kinetik gas telah dijelaskan tentang pengertian energi kinetik translasi rata-rata dari molekul yang memenuhi persamaan EK sama dengan 3/2 K kali T, di mana K adalah konstanta Boltzmann, sedangkan T adalah temperatur gas dalam satuan Kelvin. Nah, kemudian EK sendiri adalah nilai energi kinetik translasi rata-rata molekul. Nah, sedangkan menurut prinsip energi ekuipartisi dari Maxwell dan Boltzmann dijelaskan bahwa derajat kebebasan molekul yang dinyatakan dengan notasi F itu dijelaskan bahwa setiap derajat kebebasan molekul itu memiliki energi dalam sebesar setengah K kali T, di mana K adalah konstanta Boltzmann dan T adalah suhu gas dalam Kelvin. Nah, molekul dengan derajat kebebasan F itu mempunyai energi dalam sebesar U, yang jumlah total energi dalam itu sama dengan N kali EK, di mana EK adalah energi kinetik translasi rata-rata molekul, yang jika dinyatakan dengan derajat kebebasan F itu menjadi F/2 kali N kali K kali T, di mana N adalah jumlah molekul, sedangkan K konstanta Boltzmann, dan T adalah temperatur dalam Kelvin. Yang jika dinyatakan dengan persamaan lain yaitu konstanta umum gas, maka energi dalam atau energi total itu sebesar F/2 kali nRT, di mana F adalah derajat kebebasan molekul, sedangkan N adalah jumlah mol gas, R adalah konstanta umum gas, dan T adalah temperatur gas dalam satuan Kelvin. Nah, kemudian yang ketiga tentang panas jenis gas. Panas jenis gas itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah panas jenis molar pada volume konstan. Kemudian yang kedua adalah panas jenis molar pada tekanan konstan. Kemudian hubungan antara Cp dengan Cv atau panas jenis gas pada tekanan konstan dan volume konstan itu sama dengan R atau konstanta umum gas.
Yang pertama, panas jenis molar pada volume konstan itu dituliskan CV sama dengan 1/N kali DU per DT untuk V konstan. Atau jika dinyatakan dengan derajat kebebasan, maka CV itu sama dengan F/2 kali R. Sedangkan panas jenis molar untuk tekanan konstan bahwa CP itu sama dengan 1/N kali dG per DT untuk P konstan. Kalau dinyatakan dengan derajat kebebasan F, maka panas jenis gas pada tekanan konstan sama dengan F/2 plus 1 kali R, di mana R ini adalah konstanta umum gas. Nah, sedangkan relasi keduanya itu dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, bahwa CP itu sama dengan CV plus R, atau CP min CV sama dengan R. Nah, kemudian kalau perbandingan antara panas jenis gas pada tekanan konstan dan panas jenis gas pada volume konstan itu dinamakan konstanta gamma. Yang jika dinyatakan dengan derajat kebebasan F, maka nilai gamma itu sama dengan F/2 dibagi dengan F. Nah, itu adalah tentang panas jenis gas. Nah, kemudian sub pokok bahasan yang keempat adalah tentang proses-proses termodinamika. Di dalam bahasan termofisika tentang jumlah panas telah disinggung mengenai proses-proses termodinamika, yaitu yang pertama adalah proses isotermis, yaitu proses termodinamika di mana temperaturnya dipertahankan konstan. Kemudian yang kedua adalah proses isobaris, di mana proses termodinamika ini dipertahankan tekanannya konstan. Kemudian kalau dalam proses termodinamika dipertahankan volumenya yang konstan, prosesnya dinamakan isohoris atau isovolume. Nah, sedangkan di dalam proses termodinamika, di mana tidak ada kalor yang masuk ke dalam sistem dan tidak ada kalor yang keluar dari sistem, maka proses itu dinamakan adiabatis atau jumlah kalornya tetap. Kemudian yang keenam tentang konversi panas menjadi energi. Nah, dijelaskan bahwa bila suatu sistem melakukan suatu proses melingkar tertutup, maka jumlah energi dalam awal dan akhir harus sama besar. Secara detail itu dapat dilihat pada penjelasan termodinamika pada bagian yang kedua. Nah, sedangkan pada penjelasan mesin kalor telah dijelaskan bahwa efisiensi termal atau efisiensi mesin kalor itu adalah perbandingan antara usaha luar yang dilakukan dengan panas yang diserap oleh mesin, yaitu eta efisiensi termal sama dengan W per Q1, di mana W adalah usaha luar yang dilakukan oleh gas dibagi dengan Q1 adalah jumlah kalor yang diserap oleh sistem. Kemudian yang ketujuh tentang entropi. Entropi pengertiannya dibedakan menjadi dua, yaitu secara mikroskopis dan secara makroskopis. Secara mikroskopis, maka definisi dari entropi adalah S sama dengan K kali ln P, di mana K adalah konstanta Boltzmann, kemudian P adalah tekanan gas. Nah, sedangkan secara makroskopis, maka definisi dari entropi dituliskan bahwa delta S sama dengan delta Q per T, di mana delta Q adalah perubahan kalor, sedangkan T adalah temperatur dalam satuan Kelvin. Sedangkan delta S adalah perubahan entropi yang terjadi. Kemudian yang ke-8 tentang hukum termodinamika yang kedua, yang menjelaskan bahwa hukum termodinamika kedua ini menyatakan bahwa untuk suatu sistem yang terisolasi, maka proses-proses akan terjadi bila entropi dari sistem tadi bertambah atau tetap. Jadi artinya nilai entropi S ini itu lebih besar atau bertambah atau nilainya tetap, tidak mungkin beragam negatif. Nah, sedangkan pada termodinamika yang ketiga menjelaskan bahwa hukum termodinamika ketiga itu menjelaskan di dalam sembarang proses fisika adalah tidak mungkin untuk mencapai harga nol dari suatu temperatur absolut. Jadi tidak akan dicapai temperatur absolut sama dengan nol. Nah, itu adalah hukum termodinamika yang ketiga. Nah, sekali lagi secara detail dari sub pokok bahasan ini telah dijelaskan pada penjelasan video termodinamika
yaitu untuk bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga yang saling melengkapi. Baik, saudara-saudara sekalian, pada ringkasan termodinamika ini akan dijelaskan beberapa contoh soal dan penyelesaian. Yang pertama sebagai berikut. Dalam suatu proses, sistem menerima kalor sebanyak 6.000 kalori dan melakukan usaha luar sebesar 9.000 Joule. Hitung perubahan energi dalam dari sistem tersebut. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jadi delta Q sama dengan 6.000 kalori. Ini kita ubah satuannya ke dalam Joule, yaitu dikalikan dengan 4,2 Joule per kalori akan diperoleh 25.200 Joule. Nah, sedangkan dari hukum termodinamika yang pertama menjelaskan bahwa jumlah kalori yang diserap itu digunakan untuk menaikkan energi dalam dan untuk melakukan usaha luar, maka perubahan energi dalam itu sama dengan jumlah kalori yang diserap dikurangi dengan usaha luar yang dilakukan. Jumlah kalori yang diserap 25.200 Joule, kemudian usaha luar yang dilakukan oleh gas sebesar 9.000 Joule. Nah, sehingga perubahan energi dalam adalah selisihnya sebesar 16.200 Joule. Yang perlu dipahami dan dicermati adalah satuan dari masing-masing besaran ini harus disamakan. Contoh soal nomor 2. Gas nitrogen dengan berat molekul 28 sebanyak 200 gram dinaikkan temperaturnya dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius dengan mempertahankan tekanan konstan. Jadi artinya proses ini dilakukan secara tekanan tetap isobarik. Apabila besar panas jenis gas tersebut pada tekanan tetap atau CP dan pada volume tetap atau CP sebesar 6,95 kalori per mol derajat Celcius serta 4,96 kalori per mol derajat Celcius, hitunglah berapa kenaikan energi dalam atau delta U-nya. Kemudian yang kedua adalah usaha luar yang dilakukan atau delta W. Nah, penyelesaian dari soal ini yang pertama atau bagian A, jumlah mol gas itu N sama dengan M per PM, berat molekul ya, atau MR, sama dengan 200 gram dibagi dengan 28 gram per mol, jadi sama dengan 7,14 mol. Nah, persamaan energi dalam itu dituliskan bahwa delta U sama dengan N kali CV delta T. CV adalah panas jenis gas pada volume konstan, itu diketahui. N-nya 7,14 mol dikalikan CV 4,96 kalori per mol derajat Celcius, kemudian delta T-nya adalah 100 derajat dikurangi 20 derajat Celcius. Kalau kita hitung ini ketemu satuannya dalam kalori 3,72 kali 10 pangkat 3 kalori. Kalau kita konversi ke dalam Joule, 1 kalori sama dengan 4,2 Joule akan diperoleh 15,6 kali 10 pangkat 3 Joule. Nah, sedangkan jumlah panasnya yang diserap delta Q sama dengan N kali CP delta T, jadi N-nya 7,14 mol, kemudian CP-nya diketahui 6,95 kalori per mol derajat Celcius, dikalikan delta T, yaitu 100 dikurangi 20 derajat Celcius. Kalau kita hitung, ini ketemunya 5954,8 dalam satuan kalori, kalau dinyatakan dalam Joule menjadi 25010 Joule. Atau kalau dinyatakan dalam 10 pangkat menjadi 25,01 kali 10 pangkat 3 Joule. Nah, dari hukum termodinamika yang pertama bahwa jumlah kalori yang diserap sama dengan perubahan energi dalam ditambah dengan usaha luar yang dilakukan, maka usaha luar yang dilakukan sama dengan delta Q dikurangi delta U, yaitu 25,01 kali 10 pangkat 3 Joule dikurangi dengan 15,6 kali 10 pangkat 3 Joule, yaitu diperoleh hasil 9,41 kali 10 pangkat 3 Joule. Itu adalah usaha luar yang telah dilakukan oleh gas. Soal nomor 3. Suatu mesin kalor dengan gas ideal sebanyak 0,4 mol melakukan proses melingkar tertutup seperti ditunjukkan pada diagram PV berikut. Jadi A, kemudian B, kemudian ke C. AB itu berarti volume konstan isokorik, kemudian dari B ke C adalah proses adiabatis, kemudian dari
C ke A, ini mestinya C ke A ya, itu adalah isobaris atau tekanan konstan. Nah, yang ditanyakan adalah yang pertama, hitunglah tekanan pada titik B dan volume pada titik A dan C. Kemudian yang kedua adalah usaha luar atau usaha total yang dilakukan gas pada proses melingkar tertutup tersebut. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dari persamaan umum gas PV-nRT itu berlaku untuk semua titik, baik titik A, B maupun C. Nah, sehingga masing-masing titik kita bisa hitung. VA-nya sama dengan nRT per PA, jadi N-nya sama dengan 0,4, kemudian R adalah 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, kemudian temperaturnya 200 Kelvin, kemudian tekanan PA sama dengan 1 atmosfer, jadi ketemu 6,56 liter. Nah, dari A ke B adalah proses isohoris. Nah, maka berlaku persamaan P per T konstan atau PA per TA sama dengan PB per TB, sehingga PB atau tekanan pada titik B itu sama dengan PA kali TB dibagi dengan TA, maka hasilnya 1 atmosfer kali 500 Kelvin dibagi dengan 200 Kelvin, ketemunya 2,5 atmosfer. Nah, sedangkan dari C ke A adalah proses isobaris atau tekanan konstan, maka berlaku persamaan VC per VA sama dengan TC per TA. Nah, sehingga nilai dari volume titik C itu sama dengan VA dikalikan TC dibagi dengan TA. Disama dengan 6,56 liter dikalikan 400 Kelvin dibagi dengan 200 Kelvin. Ketemunya 13,12 liter. Nah, dari hasil titik-titik tadi, maka bisa dihitung usaha pada proses AB, yaitu prosesnya isohorik, berarti delta W AB-nya sama dengan 0. Usaha pada proses dari B ke C adalah proses adiabatis, maka berlaku persamaan adiabatis yang dijelaskan dalam bagian kedua tentang termodinamika ini. Silahkan dibuka kembali. Maka WBC sama dengan PBVB dikurangi PCVC dibagi dengan gamma min 1. Jadi sama dengan 25 atmosfer kali 6,56 liter dikurangi 1 atmosfer kali 13,12 liter dibagi dengan gamma min 1. Gammanya 5 per 3 dikurangi 1. Kalau kita hitung ketemunya 4,92 liter atmosfer. Itu adalah usaha luar yang dilakukan. Nah, kemudian usaha proses dari C ke A adalah prosesnya adalah isobaris. Nah, sehingga usaha luarnya sama dengan P integral P kali dV atau PA dikalikan VA min VC. Ini sama dengan tekanannya 1 atmosfer, kemudian VA-nya 6,56 liter, kemudian VC-nya 13,12 liter. Jadi ketemunya minus ya, minus 6,56 liter atmosfer. Minus itu artinya tidak melakukan usaha tapi dikenai usaha. Nah, sehingga usaha total yang dilakukan oleh gas tersebut adalah jumlah dari masing-masing siklus atau masing-masing proses, yaitu WAB ditambah WBC ditambah WCA. Jadi WAB-nya sama dengan 0, kemudian WBC-nya 4,92 liter atmosfer, kemudian WCA-nya adalah minus 6,56 liter atmosfer. Jadi ketemunya 1,64 liter atmosfer. Usaha negatif itu berarti bahwa gas tidak melakukan usaha, tapi menerima usaha sebesar 1,64 liter atmosfer. Jadi kesimpulannya dari soal ini, proses ini itu bisa terjadi kalau dikenai usaha. Tapi kalau prosesnya dibalik, ya jadi bukan dari B ke C, kemudian ke A dan ke B, tapi dari B ke A, kemudian ke C dan ke B, maka mesin kalor ini bisa melakukan usaha, ya supaya usaha yang dilakukan positif. Kemudian contoh yang keempat.
Suatu mesin Carnot bekerja pada reservoir panasnya 800 Kelvin, kemudian reservoir dinginnya 300 Kelvin. Apabila mesin kalor ini menyerap jumlah kalor sebesar 900 Joule dari reservoir panas, hitunglah berapa efisiensi mesin serta usaha yang dilakukan oleh mesin. Jadi penyelesaian untuk mesin Carnot, maka efisiensinya sama dengan 1 min T2 per T1, jadi 1 minus T2-nya 300 Kelvin dibagi dengan T1 800 Kelvin, jadi ketemunya 0,625. Kalau dinyatakan dengan persen kali 100%, ketemunya 62,5%. Nah, ini adalah efisiensi dari mesin Carnot ini. Berapa usaha yang sudah dilakukan oleh mesin ini? Yaitu bahwa W sama dengan eta atau efisiensi dikalikan dengan Q1. Karena pengertian dari efisiensi adalah usaha luar yang dilakukan dibagi dengan jumlah kalor yang diserap. Nah, sehingga kalau usaha luar yang dilakukan adalah efisiensi dikalikan jumlah kalor yang diserap. Jadi sama dengan 0,625 itu adalah efisiensinya, ya, dikalikan dengan jumlah kalor yang diserap sebesar 900 Joule. Jadi ketemunya usaha luar yang dilakukan oleh mesin ini sebesar 562,5 Joule. Nah, demikian penjelasan tentang termodinamika serta beberapa contoh soal dan penyelesaian agar memudahkan kita memahami materi atau pokok bahasan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.